Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wansyur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita syukur masih diberikan Allah nikmat sehat, nikmat afiah, dan juga nikmat istiqomah. Itu yang paling penting adalah nikmat istiqomah. Karena pernah tuh saya bilang ke teman-teman dan para hadirin jamaah sekalian tuh, ada satu kenikmatan yang harus selalu kita minta sebagai seorang pelajar dan harus kita dawamkan doanya terhadap hal itu. Itu apa? Yaitu nikmat istiqomah. Karena nggak semua orang itu bisa istiqomah ketika menjalani suatu program. Ketika dia itu menempuh suatu pendidikan, ketika dia itu lagi belajar dan lain sebagainya. Nah, ketika kita minta istiqomah, insya Allah niscaya Allah akan selalu mengerjakan apa yang harusnya kita kerjakan tapi malah dikerjakan orang lain. Artinya ketika ada misalnya jam segini, misalnya jam 12, Ustadz Fikri ngajar, harusnya ngajar. Tapi tiba-tiba karena orang yang pengen ngasih kerjaan ke saya itu sudah tahu kalau setiap jam 12 Sabtu itu saya itu ngajar, akhirnya dia kerjakan sendiri ataupun dia minta tolong yang lain. Nah, itu artinya adalah Allah Subhanahu wa taala itu memberikan saya keluasan karena istiqomahnya saya mengajar. Akhirnya kerjaan yang harusnya dikasih ke saya malah dikerjakan oleh orang lain. Tentu yang menggerakkan hati orang tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga bisa dikiaskan kepada Pak Nana, Mbak Wulan, Pak Ginung Suyanto seperti itu. Dan juga para hadirin sekalian yang lainnya, ketika kita istiqomah pada suatu program, pada satu hal, insya Allah Allah akan datang kemudahan-kemudahan yang lain. Yang pekerjaan yang harus dilakukan oleh orang lain, dikerjakan oleh yang lainnya. Maksudnya pekerjaan yang harus dikerjakan kita, dikerjakan oleh orang lain. Terus kita diberikan sehat, diberikan afiat, diberikan banyak hal lagi yang Allah Allah kasih ke kita sehingga kita bisa tetap hadir dan hadir tepat waktu di majelis-majelis yang kita sedang laksanakan program tersebut. Nah, itu aja saran dari nasihat dari saya. Kalau perlu juga didoakan juga gurunya juga semoga istiqomah juga. Kadangan tuh juga selain kalau di sini nih Pak dan juga hadirin sekalian tuh kadangan kitanya yang istiqomah, gurunya yang nggak istiqomah karena gurunya punya kesibukan yang lain, punya hal-hal mendadak lainnya. Akhirnya darsnya yang tadinya sudah istiqomah setiap Selasa, tiba-tiba syekhnya pulang kampung. Akhirnya la- apa kitabnya nggak selesai juga. Udah senang-senang kita nyediain waktu jam segini, tiba-tiba syekhnya gimana gimana. Nah, itulah pentingnya kita saling mendoakan, guru mendoakan murid agar istiqomah dan murid mendoakan gurunya semoga istiqomah juga dalam mengajar. Jadi nanti ketika kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, jangan jangan lupa mintakan doa untuk istiqomah. Istiqomah belajar, istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam mengerjakan sesuatu, istiqomah dalam memenuhi hak dan kewajiban dari kita ke orang lain atau dari orang lain ke kita dan lainnya. Itu aja eh, dari saya di awal ini dan alhamdulillah kita sudah masuk ke bab yang ketiga dari babul marfu'at yaitu bab mubtada wal khabar. Hmm. Bab ini merupakan bab yang menjadi asas penting untuk kita bisa dan untuk kita harus paham. Kenapa? Karena di bab mubtada wal khabar ini nanti akan dibangun hukum-hukum yang lain. Di antaranya adalah inna wa akhwatuha, kana wa akhwatuha, dan dhonna wa akhwatuha.
yang mana bab-bab tersebut atau yang nanti yang akan kita sebut namanya bab nawasikh itu dibangun atas pemahaman kita tentang mubtada wal khobar ini. Nah, mubtada wal khabar ini menjadi penting untuk kita pelajari karena dia adalah asas tadi itu. Oleh sebab itu nanti kalau misalkan ada beberapa perihalnya yang nggak difahami, langsung segera ditanyakan, langsung segera didiskusikan agar tidak terlewat hal-hal yang penting itu tadi untuk kita ketahui. Nah, itu apa namanya? Seberapa penting kita untuk mengetahui bab mubtada wal khabar ini. Yang kedua, bab mubtada wal khabar ini juga menjadi bab yang bisa dibilang cukup panjang karena ada satu pembahasan yaitu pembahasan khobarnya yang mana di situ punya makan waktu atau space banyak. Nah, khobar di sini itu kita bilang punya variasi yang mana intinya variasinya itu dibagi menjadi dua. Ada khobar yang disebut khobar mufrad, ada khobar yang disebut sebagai namanya khobar goiru mufrad. Nah, mufrad dalam term atau dalam istilah di bab mubtada wal khobar itu berbeda dengan istilah mufrad yang ada di bab-bab yang lain. Jadi, istilah mufrad dalam ilmu nahwu itu punya banyak ragam, punya banyak makna, punya banyak maksud. Kalau di bab adat, tentu mufrad adalah tunggal maknanya. Tapi kalau di bab khobar, mufrad itu maknanya adalah dia bukan jumlah dan juga bukan syibhul jumlah. Nah, kalau di bab-bab yang di bab-bab istisna, di bab lafiyal jinsi dan bab-bab yang lainnya, dia punya makna tersendiri tentang makna mufrad itu. Oleh sebab itu, nanti harus kita pahami tentang mufrad. Kalau ketika mendengar istilah mufrad, kita harus tanya kepada orang yang bilang tersebut. Ini mufrad dalam istilah mana nih? Apakah istilahnya di bab mubtada wal khabar? Apakah istilahnya di bab munada? Ataukah istilahnya di bab lanafiyal jinsi? Nah, itu kita harus teliti terlebih dahulu tentang mufrad yang ada di istilah tersebut. Nah, itu sekilas tentang mufrad dan juga sekilas tentang khobar. Ala kulihal insya Allah di bab ini nanti kita akan coba perdalam lagi, itu sekedar pengantar dan itu sekedar apa ya gambaran umum mengenai bab mubtada wal khobar yang mana khobarnya nanti dibagi menjadi dua dan dua jenis dua variasi khobar itulah yang nanti akan agak panjang penjelasannya. Barakallahu fikum. Uh, untuk sementara ini itu dulu aja, nanti semoga bisa lebih jelasnya nanti kita bisa langsung baca di kitabnya langsung ya. Tafadhal Pak Nana, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Qolal mu'alif. Babul mubtada'i wal khobari. Bab mubtada dan khobar. Al mubtada'u huwal ismul marfu'ul ari anil awamil. Mubtada adalah isim marfu. Al-ari mana ari Ustaz? Ari yang kosong. Yang kosong dari amil-amil labdiyah. Yani anal mubtada'a huwal ismul marfu'ul ari ay mujarodun anil awamil labdiyah. Yani mubtada adalah isim marfu yang kosong atau mujarod tidak ada dari amil-amil secara labdi. Fa kharaja bil ismil fi'li wal harfi bi'tibarin maknahuma. Keluar dari isim, darinya isim, fi'il dan huruf bi'tibari dengan itibar itu penjelasan atau dari dengan makna keduanya. Dari sisi makna keduanya. Makna keduanya. Fakulu minha la yaqa'u mubtada'an. Mubtada. Maka fakulu minha la yaqa'u mubtada'an. Mubtada'un tadi. Mubtada betul Pak. Mubtada. Betul mubtada. Maka setiap darinya tidak diletakkan sebagai mubtada. Betul. Wa kharaja bil marfu'il mansubil wal mansubu. Dia fa'il dari kharaja. Wa kharajal bil marfu. Wa kharaja bil
Wa kharaja bil marfu'il mansuba Mansubu. al mansubu wal majruru bigori harfin jaidin. Iya, betul. Dan keluar darinya marfu dengan marfu, mansub dan majrur tanpa bigoirit harfin zaidin, tanpa huruf tambahan. Betul. Fakulu minhuma, maka setiap dari keduanya apa Ustaz? Ustaz. Aha. Oke. Fakulun minhuma la yaqa'u mubtada'an. Maka Ya, apa bisa Ustaz? kita. Barusan. Apa Ustaz? Ustaz apa? Apa Ustaz? Oke. Fakulu minha la yaqa'u mubtada'an. Maka setiap darinya tidak diletakkan sebagai mubtada. Wa kharaja bil marfu'i al Bukan Pak. mansubu. Wa kharaja biqaulihil ari. Apaan? Astagfirullah, apaan Ustaz? Nah, Wa kharaja biqaulihil ari anil awamil labdiyah. Dan keluar dari biqaulihi dengan perkataannya kosong dari amil-amil labdi. Yaitu maktarona bihi, yaitu maktarona bihi amilin labdi. Apa-apa yang diikatkan atau disambungkan dengannya amil labdi. Amil labdi. Kal-fa'il. Seperti fa'il, wa na'ibil fa'il atau dan nabil fa'il. Fala yusamma kullun minhuma mubtada'an. Iya. Maka semuanya fala yusamma tidak dinamakan, setiapnya adalah mubtada. Wal khabaru huwal ismul marfu'u. Nah, Ustaz. Yuk. Yuk, kita bahas satu persatu. Nah, ini ada beberapa poin penting yang mungkin menurut saya baru bagi para hadirin sekalian, tapi penting untuk kita ketahui. Yuk. Mubtada, tadi ini dibilang Panana, barakallahu fiik. Al-mubtada'u huwal ismu al-marfu'u al-ari anil awamil lafdhiyah. Mubtada adalah sebuah isim. Al-marfu', sebuah isim yang dia itu marfu'. Al-ari yang kosong. Anil awamil lafdhiyah, yang kosong dari awamil lafdhi. Amil-amil yang lafziyah. Maknanya gimana? Yakni bahwasannya, maksudnya adalah annal mubtada'a, bahwasannya si mubtada dia adalah isim marfu yang ari. Ari di sini maknanya adalah kosong. Kalau di manusia ari itu maknanya telanjang. Makna ari kalau di manusia artinya telanjang, tapi kalau dalam hal ini adalah dia kosong. Ai maksudnya apa ari di sini? Ai al mujarrad, yang kosong atau yang tidak ada, anil awamilil lafziyah, dari amil-amil yang lafzi. Oke. Di sini kita dihadapkan pada istilah amil lafzi dan istilah amil itu sendiri. Kita tahu kalau amil itu adalah sebuah faktor yang mempengaruhi harokat pada suatu kalimat. Baik itu nanti bentuknya isim ataupun bentuknya fi'il mudhari'. Amil adalah sebuah faktor yang dengannya itu berubah harokat dari suatu isim ataupun fi'il mudhari'. Nah, amil ini dibagi menjadi dua. Ada amil maknawi, ada amil lafzi. Amil lafzi adalah amil yang nampak. Nampak dalam ucapan kita. Contoh semisal kata lam yaf'al. Nah, kata lam itu mempunyai pengaruh terhadap kata yaf'al. Apa yang diperbuat oleh lam terhadap yaf'al adalah yaf'al yang harusnya harokatnya dhammah itu berubah menjadi harokatnya sukun. Lan yaf'ala. Apa yang dilakukan lan terhadap yaf'al?
Yang harusnya dilakukan, apa yang dilakukan oleh lam terhadap ya fa'al adalah menjadikan dia fathah. Setelah sebelumnya adalah dhammah. Nah, kedua amil ini, lan dan lam, itu disebut sebagai namanya amil lafzi. Amil yang nampak pada ucapan kita. Adapun di mubtada, dia amilnya amil maknawi, amil yang tidak nampak. Amil yang tidak nampak. Oleh sebab itu, ulama itu mengatakan ada dua amil. Amil lafzi sama amil maknawi. Amil maknawi itu ada pada mubtada dan ada pada fi'il mudhari'. Oleh sebab itu, kata amil oleh sebab itu amil maknawi itu mengenai mubtadanya. Nah, nama amil, nama amil yang mengenai mubtada itu disebut sebagai namanya amil ibtida. Amil ibtida. Nah, amil ibtida ini yang nanti akan mempengaruhi mubtada atau yang akan mendomahkan mubtada. Jadi mubtada itu nggak sekonyong-konyongnya dia langsung berubah menjadi domah, enggak. Tapi dia ada faktor yang mengenai si mubtada menjadikan mubtada itu menjadi dibaca domah, yaitu amil ibtida. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat. Berbeda pendapatnya di mana? Ketika berbicara tentang khobar. Apa ulama bilang khobar ini? Oke, kalau kita sepakat mubtada itu dimarfukan dengan ibtida, lalu siapa yang memubtadakan khobar? Siapa yang memarfukan khobar? Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang memarfukan khobar adalah mubtadanya. Jadi mubtada itu selain dia jadi faktor yang dikenai, jadi faktor yang mengenai. Mengenai siapa? Mengenai khobar. Ada yang mengatakan bahwasanya khobar itu dipengaruhi oleh oleh si ibtida. Dan akwal-akwal yang lainnya. Hanya saja yang menjadi pilihan bagi kita sekarang dan yang saya pilih adalah yang memarfukan khobar adalah mubtadanya. Nah, jadi siapa yang nanti yang bertanya? Siapa yang memarfukan khobar? Yang memarfukan khobar adalah mubtada. Jadi si mubtada itu selain dia menjadi amil yang dikenai, dia juga menjadi amil yang mengenai. Tuh. Ini istilah tentang amil. Nah, tapi sok, kalau ada diskusi, tafadhol sebelum kita lanjutkan. Apa Ustaz? Pertanyaan Ustaz. Hmm. Di kata-kata atas tuh al-mubtada'u berarti itu ada amil yang mendahulunya Ustaz. Betul. Betul. Apa itu? Berarti Amil ibtida. amil ibtida ditulis tuh. Jadi al-mubtada'u marfu'un bi amil ibtida gitu Ustaz. Ya, mubtadaun marfu'un bil ibtida. Oh, bil ibtida. Betul. Bil ibtida. Ibtida itu amil yang maknawiyah. Maknawi. Apa Ustaz? Kalau dalam surat Al-Fatihah alhamdu itu jadi berarti marfu bi amil ibtida. Bi ibtida. Bil ibtida. Bil ibtida. Ada takdirnya nggak Ustaz? Nggak ada takdirnya. Oh, tanpa takdir. Langsung aja dia amil ibtida gitu Ustaz ya. Ya, betul. Berupa apa Ustaz? Makna saja Ustaz. Iya. Maknawi di sini tuh artinya itu tidak nampak dalam ucapan, Pak. Nah. Tidak zohir dalam ucapan. Nah, Ustaz, jazakallahu khair. Ustaz, kalau ada yang lain, silakan. Tadi Mas Fahrul. Kalau dikata di atas al-mubtada'u itu khobarnya yang mana Ustaz kalau di sini? Khobarnya huwa. Huwal ismu. Khobarnya al-ismu. Oh, al-ismu. Huwa ini adanya domir fasal. Domir fasal. Huwa ini domir fasal la mahalalahu minal i'rab. Oh. Karena sebenarnya belum terlalu tahu nih Ustadz yang tentang domir fasal la mahalalahu minal i'rab, belum terlalu jelas Ustadz. Kalau boleh ada penjelasan lanjutan. Domir fasal namanya domir fasal gitu aja Pak. Oh gitu, nah. Domir fasal. Ulama juga nggak terlalu banyak panjang kalam yang saya baca, saya belum menemukan tentang kalam yang panjang ataupun pembahasan yang panjang mengenai domir fasal ini.
Hanya saja ulama bilang ketika ada kayak gini nih, misalnya ada depannya mubtada dan mubtada dipisahkan oleh huwa, ini namanya domir fasl, domir pemisah Sudah gitu aja antara Ustaz ya. antara mubtada dan khobarnya. La mahalallahu minal i'rab. La mahala lahu minal i'rab. Ah, yuk dari yang lainnya silakan. Baulan, Mas Fakhrul, Pak Bindung, tafadhol kalau diskusi. Ustaz, Hmm, saya masih bingung, Ustaz. hmm, di mananya? Yang amil ibtidah itu Nah, masuk di paragraf di kalimat yang kosong dari amil lafdhiyah atau gimana, Ustaz? Penjelasannya. oh Afwan. penjelasannya gini, mubtada itu gini maksudnya. Pertanyaannya gini, mubtada kan marfu tuh, ada istilahnya ismul marfu. Hmm, Oke. Marfu itu kan berarti kan ada rofi'nya. Gini misalnya, iya. Hmm, oke, mafhum ya. Marfu kan hmm, maf'ul. Maf'ul berarti kan? iya. Berarti kan Hmm, ada fa'ilnya. Gitu. iya. Oke. Pertanyaannya, siapa yang merofakkan mubtada? Nggak kelihatan. Merupakan mubtada. Ah, ah. Yang merofakkan mubtada siapa? Itu menjadi pertanyaan bagi kita. Hmm, Gitu. Menjadi pertanyaan bagi kita. Oh, ternyata para ulama bilang, ada yang memarfukan mubtada. Yaitu siapa? Amil ibtida. Jadi ada di ini ada kata sebelumnya sini nih. Amil ibtida ini nih. Di sinilah kurang lebih lah kira-kira. Oke. Akan tetapi amil ibtida ini bentuknya bukan lafzi, tapi bentuknya maknawi. Yang mana lafzi di sini dimaknai sesuatu yang nampak pada lisan kita, terdengar atau terucap. Sedangkan maknawi itu tidak nampak. Atau bahasa lainnya dia itu yang mujarrod, yang kosong dari amil lafzi. Berarti ada amil yang lain selain amil lafzi, namanya amil maknawi. Berarti amil yang tidak nampak pada ucapan kita. Jadi rofi dari mubtada adalah si ibtida ini. Makanya dalam ucapan i'rab kita bilang al mubtada mubtadaun marfuun dengan apa marfunya? Bil ibtida. Bil ibtida atau bil amil ibtida Ustaz? Bil ibtida. Oh, bil itu Pak. Nggak usah pakai ngomong ambilnya Ustaz ya. Nggak perlu. Oh, nah. Gitu. Gimana Mbak Wulan? Tapi amil ibtidah itu nggak ada kalimat gitu, Ustaz. Kan Nggak. maksudnya kalau khobar yang di makhluk ya Mm-mm. kainun gitu. Yang Mm-mm. kayak itu. Terus Mm-mm. kalau amil ibtidah nggak ada gitu, Ustaz. Mm-mm. Nggak ada dia. Nggak ada. Oh, gitu. Nggak ada. Terus dia amil udah mentok nih berarti kan amil ibtidah ini. Udah Ada lagi mentok. gak dia mau bukan? Kan Oh, nggak kayak ada. Nggak ada. mubtada, Nah, nggak kan ada. kita mubtada ya udah pikirnya ya dia adalah di awal kan Mm-mm. permulaan Mm-mm. kalimat gitu. Mm-mm. Ternyata ada amil dari ibtidah gitu. Mm-mm. Berarti kan kok ini nggak kayak ke belakang nggak ada pembatas ya gitu. Nah, Mm-mm. pembatasnya mungkin amil ibtidah ini ya Ustadz. Mm-mm. Atau gimana? Ya, jadi amil ibtida adalah amil yang awal mula banget. Sebelum kita Awal banget. ucap, itu amil ibtida sudah ada. Oh, Mm-mm. Ya. Kalau di fi'il mudhari itu namanya amil mujarrad. amil Afwan, amil bukan apa? amil tajarud, amil tajarud bukan amil mujarrad, amil tajarud. Amil tajarud. Ah. Coba Kalau di Ustadz ditulis Ustadz apaan? oke, toyib. Contoh ya, misal jadi amil maknawi itu ada dua, ada amil ibtida sama amil tajarud. Kalau amil ibtida itu khusus untuk di isim atau di jumlah ismiyah, sedangkan amil tajarud itu berada di jumlah fi'liyah. Jadi pertanyaannya siapa yang memarfukan si yaf'alu ketika kita katakan dia itu adalah domah. Nah, maka pertanyaan itu kita harus jawab yang memarfukan dia adalah amil tajarud. Sebentar, saya siapin dulu.
Nah, itulah yang disebut sebagai namanya amil tajarrud. Ya, oke ya, baik ya. Oke, kelihatan? Hmm. Kelihatan Ustaz, Oke, kelihatan. baik. Yuk, Bismillah. Amil maknawi itu ada dua. Ada namanya amil ibtida, ibtida. Ada namanya amil tajarrud. Ibtida, ada namanya amil tajarrud. Tajarrud. Oke. Semisal kita punya kata, katakanlah kita punya kata Zaidun qaimun. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang memarfukan Zaid? Karena kita bilang Zaidun mubtadaun. Nah, di sini ada amil. Nama amilnya adalah amil ibtida. Di sini ada amil. Namanya amil ibtida. Nah, sedangkan ketika kita bilang yadrusu ataupun yahduru Zaidun, pertanyaannya adalah siapa yang merofakkan atau yang mendomahkan si yahduru ini fi'il mudhari? Jawabannya adalah amil tajarrud. Tapi kan di sini nggak ada apa-apa, Ustaz. Ya memang nggak ada apa-apa. Dia nggak ada ucapan dalam lisan kita. Amil tajarrud itu nggak nampak dalam ucapan kita. Nggak nampak dalam ucapan kita. Jadi ketika kita katakan yahduru Zaidun, ya sudah berarti kita memulakan perkataan kita itu dengan fi'il mudhari. Dan ketika kita bilang Zaidun qaimun, berarti kita memulakan dengan isim. Nah, di antara kedua ini ada namanya amil maknawi yang disebut sebagai namanya amil ibtidah dan amil tajarrud. Maka dalam i'rabnya ketika kita bilang yahduru Zaidun, fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudi. Litajarrudi. Dia kosong. Kosong dari apa? Dari amil lafzi. Amil lafzi dari yang masuk ke dalam fi'il mudhari apa? Litajarrudi anin nasib wal jazim. Karena amil nasib dan amil jazim adalah amil lafzi yang bisa masuk ke dalam fi'il mudhari. Pada dalam hal ini tajarrud itu menjadi amil bagi yahduru. Silahkan kalau ada diskusi lagi. Gimana Mbak Ulan? Ustaz, itu dari mana ya Ustaz? Dari mana apanya? Bisa dia itu menamai ibtidah gitu. Bisa menamai tajarrud gitu. Atau Ah, kadhonnya ulama atau gimana gitu. oke. Saya sampai saat jauh ini belum menemukan pendapat yang pasti dan kamil yang sempurna. Karena saya terhenti seperti ini. Jadi ulama-ulama Andalus di antaranya itu adalah Abu Hayyan Al-Andalusi dan teman-temannya dan para ulama-ulama yang lain itu bilang seperti ini. Seperti ini. Suatu kalimat, katakanlah Zaid, itu dia bermula dari ketiada harokatan. Jadi Zaid aja. Mulanya dari sukun dia. Mulanya seperti itu. Zaid. Nah, ketika ini dalam keadaan mufrad, sebenarnya ini sudah dulu di awal sudah dikasih tahu. Cuman mungkin Pak Nana juga apa namanya dan teman-temannya yang lain mau diulang lagi tapi nggak apa diulang lagi. Dalam keadaan mufrad dia itu sukun harokatnya. Tapi ketika dia masuk ke dalam rangkaian kalimat, maka dia berubah menjadi dhammah. Nah,
Tapi dalam keadaan kemufradannya dia nggak bisa kita bilang dia itu dibaca Zaidun. Karena kalimat Zaid itu belum masuk dalam rangkaian kalimat. Tapi ketika dia sudah masuk dalam rangkaian kalimat, semisal kata Zaidun Qaimun, maka yang tadinya sukun berubah menjadi dhammah. Oke, sampai sejauh ini paham, Mbak? Iya itu, ya Ustadz pernah dijelaskan juga. Oke, taib. Terus yang menjadi muskilah atau menjadi iskal adalah bagaimana dengan kata Zaiduna. Kalau kita menjadikan dia sebagai mubtada, yang menjadi muskilah, yang menjadi apa ya? Yang menjadi iskal. Apa keadaannya si ini? Keadaannya si Zaid ini? Apakah kita baca Zaidu aja karena waw dan nun itu menjadi pengganti dari doma, Zaidu gitu aja, atau yang lainnya? Nah, sejauh ini saya belum menemukan apa namanya alasan. Saya sudah tanya, sudah diskusi juga sudah tahu, dan ternyata nol apa namanya hasilnya. Gitu. Jadi ini hanya berlaku alasan yang tadi saya katakan itu berlaku pada isim-isim mufrad. Tapi kalau pada isim-isim yang lainnya itu tidak bisa kita terapkan di situ. Nah, akhirnya saya bilang begini, oh berarti saya punya kesimpulan. Ini kesimpulan dari saya pribadi ya. Kesimpulan dari saya pribadi, kenapa kok tidak ada dan tidak bisa kita terapkan kepada itu? Karena itu adalah far'un. Karena Zaid adalah far'un. Dan karena Zaidun adalah far'un, sedangkan Zaid adalah aslun. Maka ya sebenarnya eh, yang hanya berlaku pada Zaid saja, pada far'unnya nggak masuk. Nah itu alasan saya tanpa dalil gitu aja. Alasan saya tanpa dalil dan saya hanya menyambungkan beberapa maklumat-maklumat yang pernah saya terima aja. Itu adalah sekelumit tentang masalah ibtida dan tajarud. Nah, dari yang lainnya, Pak Nana, tafadhol dari Mas Fakhrul, Pak Gindung juga Mbak Ulan, kalau ada lagi diskusi sok. Tapi sejauh ini paham ya Mbak ya, yang tadi Mbak tanyain, dan juga semoga juga kejawab tadi pertanyaannya Iya Mbak. Ustadz, mungkin yang jadi kesimpulan ketika mufrad dia kan sukun ya asalnya. Mm-mm. Tapi Nah, ketika menjadi dimasukkan ke berubah dalam menjadi rangkaian dom. kalimat, mm-mm, berubah. Rangkaian kata berubah kan. Mm-mm. Zaidun Tapi qaim. nah, berubahnya itu Mm-mm. kenapa ulama apa ya, menemukan kata ibtidak gitu Karena sebagai amilnya. oke, nah itu yang saya juga belum dapat Pak, belum dapat apa namanya, belum bisa menjawab. Alasan ulama. Belum Itu bisa dari menjawab. mana Ustadz? Dari mana Referensinya Pak? Ustadz? Referensinya biasanya itu ada di kitab-kitab i'rab Mbak, Oh, i'rab. kitab-kitab i'rab. Nah, kitab-kitab i'rab itu yang sejauh yang saya tahu hanya ada satu kitab i'rab. Judulnya adalah Qawaidul I'rab. Qawaidul Oh, I'rab karyanya Ibnu Hisham. Qawaidul I'rab itu yang apa namanya? Yang mungkin apa bisa menjawab. Tapi sejauh yang saya pelajari dan saya pernah khatam kitab itu juga saya belum menemukan juga tentang pertanyaan atas apa masalah yang tadi saya ajukan tadi itu. Saya cari juga pun belum nemu saya. Dan saya juga belum nemu kenapa dinamakan ibtida dan juga tajarud. Itu dulu aja balik jawabannya. baik Ustadz. Oke, baik. Yuk, yang lainnya nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut lagi ke yang tadi. Oke, yang beginilah kadangan juga ada satu masalah yang kadangan kita. Nah, oke, yuk. Fakharaja bil ismi, dan dikeluarkan dari isim adalah al-fi'lu wal harfu. Adalah fi'il dan juga harf. Bitibari maknahuma. Oke. Nah, ini kalau nanti ada kata fakharaja ini disebut sebagai namanya ihtirozan ya. Ihtirozan. Ihtirozan itu adalah sesuatu yang memungkinkan untuk merusak definisi.
sesuatu yang memungkinkan untuk merusak definisi. Kan sebuah definisi itu kalau para ulama mantik itu bilang definisi itu harus jami wal mani, harus komprehensif dan harus protektif. Komprehensif artinya ketika kita membuat definisi kita harus menyeluruh sifatnya, menyeluruh pada hal-hal yang didefinisikan. Yang kedua, harus sifatnya itu mencegah dari hal-hal yang memungkinkan untuk merusak definisi. Itu disebut sebagai namanya jami wal mani'. Jadi sebuah definisi, ulama mantik nih bilang, ketika seseorang itu mendefinisikan sesuatu, dia harus punya dua hal tadi itu. Harus komprehensif dan harus protektif. Nah, kata fakhoroja ini termasuk sesuatu yang akan merusak definisi. Makanya disebutkan apa saja yang memungkinkan untuk masuk hal-hal yang lain. Nah, fakhoroja bil ismi dan dikeluarkan atau dan mengeluarkan dengan isim itu siapa? Al fi'lu war harfu. Berarti mubtada itu bukan fi'il dan juga bukan harfun. Yang kedua, fakulun minha dan keduanya itu itulah yaqa'u mubtada. Dia tidak disebut atau tidak akan menjadi mubtada. Terus yang kedua, wa kharaja bil marfu'i dan dikeluarkan dan mengeluarkan dengan marfu. Jadi marfu ini mengeluarkan yang lainnya dan marfu dan dengan marfu dan mengeluarkan dengan marfu itu apa? Mansubu wal majruru. Mansub dan juga majrur. Yang mana majrurnya bi ghairi harfin zaidin. Yang mana majrurnya dengan harfun zaid. Karena nanti, kenapa kok ada tambahan bi ghairi harfin zaidin Ustaz? Nah, nanti ada pembahasan yang lain lagi mengenai apa namanya penjelasan tentang bi ghairi harfin zaidin ini. Nah, intinya adalah nanti di suatu keadaan ya, di suatu keadaan pernah saya mention di awal bahwasanya nanti harfun zaid atau harfu jar zaid ini itu bisa menduduki tempatnya marfu. Harfun jar zaid beserta majrurnya itu bisa menempati tempatnya marfu. Makanya di sini sebutin wal majruru bi ghairi harfin zaidin. Ya, wal majruru bi ghairi harfin zaidin karena nanti di satu keadaan majrur itu yang mana dia sebelumnya dikenai harfun jar zaid itu bisa menempati tempatnya marfu. Maka di sini disebutin untuk ngasih contoh ke kita. Kalau nanti ada majrur, bakalan ada majrur yang mana harfun jar zaid itu menempati tempatnya marfu. Nah, dari kedua mansub dan majrur ini tidak mungkin dia itu terletak pada mubtada. Oke. Terus yang ketiga adalah wa kharaja bi qaulil ari anil awamil lafdiyah, maknanya adalah maqtarana bihi amilun kal fa'il wa naibul fa'il. Ma artinya adalah tidak iktarona bihi, tidak mengaitkan dengan fi'il tadi atau mubtada tadi amilun lafdiyun, amil lafzi. Amil lafzi itu seperti apa? Seperti fa'il. Fa'il itu kenapa dia marfu? Jawabannya karena ada fi'il yang mendahulunya, baik fi'il madhi ataupun fi'il mudhari. Naibul fa'il sama. Nah, amil yang masuk ke dalam fa'il dan naibul fa'il itu disebut sebagai namanya amil lafzi. Nah, oleh sebab itu ketika ada amil lafzi fala yusamma kullun minhuma mubtada'an. Dan amil lafzi itu tidak akan pernah masuk ke dalam mubtada. Nah, yang menjadi amil pada mubtada adalah khobarnya. Yang menjadi amil pada mubtada adalah ibtida itu sendiri. Tafadol. Sebelum kita lanjut ke khobar, kalau ada diskusi lagi, silahkan.
Pak Nana ada diskusi, Mas Fakhrul ada diskusi, silakan. Dari Mbak Ulan juga kalau ada, Pak Gidung, silakan. Ustadz, ini yang dimaksud fa'il setelah fi'il Ustadz ya. Betul, betul. Nggak boleh yang mendahulinya. Katakanlah Muhammadun jalasa, nggak bisa Ustadz ya. Nggak bisa, Tetap itu betul. mubtada ya. Betul, betul, betul. Nah, Ya, Mas Fahrul, Mbak Ulan, gimana Mbak Ulan? Ada? Belum, Ustadz, belum connect. Yang mana? Yang itunya, yang belum dipahami? Yang barusan. Maktarona bihi amil lafzi Oke, kal jadi fa'il. oke. Jadi arin di sini maknanya adalah dia tidak terikat, dan wa kharaja biqauli ari anil amil lafzi, dan telah mengeluarkan dengan perkataan arin ini apa? Maktarona bihi amil lafzi. Apa-apa yang berarti saya tadi salah ini ya, salah mengartikan ya. Jadi wa kharaja biqauli ari anil amil lafzi, dan mengeluarkan dengan kalimat arin itu apa? Maktarona, apa-apa yang dia terikat bihi padanya amilun lafzi. Jadi arin di sini itu mengeluarkan apa-apa yang dia itu terikat pada amil lafzi. Siapa contohnya yang terikat dengan amil lafzi? Adalah fa'il dan naibul fa'il. Nah, contoh dari fa'il dan naibul fa'il adalah kalimat yang dia terikat dengan amil lafzi. Ulang lagi, wa kharaja biqaulil ari anil amil lafdiyah, dan telah dikeluarkan dan telah mengeluarkan dengan kalimat ari ini apa? Maktarona bihi, apa-apa yang dia terikat dengan apa? Amilun lafzi, dengan amil lafzi. Atau apa-apa yang terikat dengan amil lafzi padanya. Itu disebut sebagai namanya contoh maktarona bihi amil lafzi ini adalah amil-amil yang lafzi. Nah, sedangkan amil arin adalah amil yang tidak terikat dengan amil lafzi. Itu yang dimaksud dengan amil yang disebut sebagai namanya al-ari anil awamil lafziyah. Masih belum nyambung lagi, Mbak? Atau sudah? Kalau di catatan kakinya qauluhu wa naib fa'il saktu min mim. Maksudnya apa? Saktu min mim. Jadi gini, itu jadi jadi mudof ilaih. Oke. Kemungkinannya dua. Pertama, kemungkinan musonif kitab itu menulisnya dengan wana ibun minal fa'il, dan dan naib dari fa'il, pengganti dari fa'il. Itu pertama. Maksud dari catatan kaki pertama. Maknanya adalah kemungkinan musonif kitab itu menulis dengan naibun minal fa'il. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah mudof ilaih itu biasanya emang dia itu ditakdirkan atau dimasukkan di tengah-tengahnya itu kalimat min. Misal kita bilang misalnya khotamun hadidin, cincin dari besi misalnya. Cincin besi atau cincin dari cincin besi, khotamu hadidin. Nah, makna kan itu kan mudhof ilaih. Khotamu mudhof, hadidin mudhof ilaih. Akan tetapi di antara kata khotamun dan hadidin itu ada kata-kata min di situ. Jadi khotamu min hadidin. Khotam dari hadid, dari besi. Nah, itu kemungkinan keduanya. Jadi ada dua kemungkinan itu. Kenapa di situ ada sakit? Sakitnya tuh jatuh atau kosong atau hilang. Nah, itu yang dimaksud dengan kalimat min yang ada pada naibul fa'il. Itu ya, Mbak. Ya. Lanjut, Pak. Wal khabaru.
Hamzat. Wal khobaru huwal ismul marfu'ul musnadu ilaih. Oke. Dan khobar adalah isim marfu musnad ilaih. Yang disandarkan padanya. Yang disandarkan padanya. Mm-mm. Yakni anal khobaro huwal ismul marfu'ul musnadu ilal mubtada'i. Mm-mm. Adalah khobar sesungguhnya khobar adalah isim marfu yang disandarkan kepada mubtada. Iya, betul. Terus Nahwu qauluka kaulika. Nahwu qaulika Zaidun qaimun. Hadza Ustaz. Oke, hadza. Hada tamsilul lil mubtada'i wal khobaril mufradaini. Betul. Ini adalah contoh untuk mubtada dan khobar yang mufrad. Iya. Yang kedua ini mufrad. Zaidun ismun marfu'un. Dan Zaid adalah ismin marfu mujarodun anil awamil. Yang tidak ada amil yang masuk, awamil labdiyati. Iya. Yang tidak ada amil labdiyah padanya. Bahwa mubtadaun. Dia adalah mubtada. Coba perhatikan. Nah, Ustaz. Warafi'uhu, betul. Warafi'uhu lil mubtada'i wa huwa amilun ma'nawiyun la labdiyun. Dan amil yang maksud padanya adalah amil maknawi, bukan amil labdi. Afwan, Pak. Warafi'uhu dan rofi'nya. Dan rofi'nya untuk mubtada adalah amil maknawi. Bukan amil labdi. Bukan begitu, Pak. Warafi'uhu dan rofi'nya. Rofi dari mubtada adalah al-ibtida'u. Oh, apaan? Warafi'uhu dan rofa'nya mubtada adalah al-ibtida'u. Ibtida. Ibtida itu adalah amil maknawi, bukan amil labdi. Nah, betul begitu cara mengartikannya. Terus lanjut, Pak. Naam. Wa qaimun ismun marfu'un musnadun ilal mubtada'i. Dan qaimun adalah isim marfu yang disandarkan kepada mubtada. Bahwa khobarun anhu marfu'un. Dia adalah khobar yang marfu. Dia adalah khobar dari mubtada yang marfu. Betul. Warafi'uhu al-mubtada. Warafi'uhu al-mubtada'u. Dan rofanya? Dan rofanya. Afwan, dan rofi'nya? Dan rofi'nya adalah mubtada. Yang merupakan khobar adalah mubtada. Betul, barakallahu fikum. Oke. Nah, sebenarnya Zaidani cukup qaimani. Cukup dulu, Pak, cukup. Ustaz, ini adalah penjelasan yang tadi ya. Penjelasan yang tadi saya katakan bahwasannya di sini musonif kitab itu menjelaskan tentang khobar. Khobar itu adalah isim marfu yang disandarkan kepada mubtada. Yang disandarkan kepada mubtada. Maka sering disebutnya begini. Khobar itu adalah musnad. Sedangkan mubtada adalah musnad ilaih. Khobar itu musnad yang bersandar. Al-mubtada al-musnadu ilaihi yang sesuatu disandarkan kepadanya. Zaidun qaimun. Kata qaim, kata Zaid, kata qaim itu menyandar kepada kata Zaid. Dan Zaid adalah sesuatu yang disandarkan padanya kata qaim. Itu ya. Jadi musnad adalah khobar dan musnad ilaih adalah mubtada. Nah, ini adalah istilahnya ulama-ulama balaghah untuk menyebut mubtada wal khobar. Jadi kalau dalam istilah balaghah, itu ulama balaghah nggak pakai mubtada wal khobar, tapi bilangnya adalah musnad dan musnad ilaih. Musnad dan musnad ilaih. Tapi kalau di ulama nahwu itu dikatakan khobar dan mubtada.
Nah, akan beda lagi mustalahatnya di ilmu mantik misalnya. Nah, itu tidak ada beda lagi, dia punya punya istilah lagi. Ulama mana lagi punya istilah sendiri. Hanya saja karena kita fokusnya di dalam ilmu nahwu, maka yang menjadi pembahasan itu adalah mubtada wal khobar. Dan musnad ilaih ini adalah istilahnya untuk ulama-ulama balaghah. Yang mana musnad adalah yang disandarkan padanya sesuatu, sedangkan khobar adalah musnad yang bersandar atau yang disandarkan. Nah, yang bersandar lah. Nah, itu ya. Nah, bilangin Zaidun qaimun hadza tamsilun. Ini adalah sebuah permisalan untuk apa? Lil mubtada wal khabar al mufradaini. Yang mana keduanya adalah mufrad. Nah, mufrad di sini maknanya adalah dia tunggal. Di sini juga memberikan kita isyarat kalau mubtada dan khabar itu harus tanasub dan harus tatobuk. Harus sepadan dan harus selaras. Artinya ketika mubtada itu mufrad, maka khobarnya harus mufrad. Ketika khobarnya selain mufrad, maka khobarnya harus selain mufrad. Berarti kalau musanna mubtadanya, maka khobarnya mubtadanya juga musanna. Nah, itu yang dimaksud dalam kalimat ini. Nah, terus dilanjut lagi. Setelah kamu sudah mengetahui apa itu mubtada wal khabar beserta contohnya, maka saya i'rab fazaidun ismun marfu'un. Dia adalah isim marfu yang mujarradun 'anil awamilil lafdhiyati fahuwa mubtada'un. Dia adalah mubtada, Zaid itu. Terus pertanyaan berikutnya, dan siapa yang merofakkan? Wa rafi'uhu, dan rafi'nya adalah ibtida. Yang tadi kita bilang di awal. Yang mana ibtida itu apa? Wa huwa amilun ma'nawiyun la lafzi. Dia adalah amil maknawi, bukan amil lafzi. Wa qaimun, dan qaim adalah ismun marfu'un musnadun ilal mubtada. Dia adalah isim yang marfu yang dia bersandar kepada mubtadanya. Fahuwa khabarun anhu. Dia adalah khabar dari mubtada. Marfu'un, yang dia marfu'. Wa rafi'uhu, dan rafi'nya adalah mubtada. Dan rafi'nya dari khabar tersebut adalah mubtada. Jadi mubtada itu dia selain menjadi marfu, dia juga menjadi rafi'. Nah, inilah yang dimaksud dalam bab ini. Nah, silahkan kalau ada diskusi. Apa Ustaz diskusinya? Cuman nanya Ustaz, yang mana lebih kuat? Mubtada atau musnad ilaih? Tergantung, Pak. Bapak ada di ulama mana? Tergantung di fan mana. Kalau fan balaghah, maka musnad ilaih itulah yang dipakai. Karena sering disebut gini Ustaz, kalau musnad ilaih pasti isim itu katanya. Tanda-tanda isim kan sering disebut gitu tuh. Betul, kalau di awal-awal penjelasan itu. Tanda isim ada lam, ada domatain, ada ini. Betul. Tapi katanya tanda isim yang paling kuat adalah musnad ilaih. Betul. Musnad ilaih adalah isim, betul. Kenapa pasti isim. Begitu? Pasti isim, betul. Kenapa begitu? Karena musnad ilaih itu adalah pertama, musnad ilaih itu masuk ke dalam mubtada. Yang kedua, musnad ilaih itu adalah fa'il. Jadi fa'il itu adalah musnad ilaih. Ketiga, isim ina. Iya, isim ina. Isim ina adalah musnad ilaih juga. Isim kana juga pun masuk ke dalam musnad ilaih. Jadi musnad ilaih itu dia masuk ke dalam berbagai hal, dan semuanya sesuatu yang disandarkan kepadanya, berarti kan kita menerangkan sesuatu ini, maka sesuatu ini pasti isim. Ya benar, karena kita selalu menerangkan sesuatu ini, dan sesuatu ini itu adalah pasti isim dan nggak mungkin fiil. Makanya kenapa kok musnad ilaih itu disebut sesuatu menjadi alamat yang paling penting bagi isim? Ya karena musnad ilaih ini adalah sesuatu yang kita bicarakan.
dan umumnya atau seringnya musnad ilaih itu adalah isim, maka kita bisa katakan alamat dari isim atau yang paling kuat dari isim adalah musnad ilaih. Nah, untuk kita menggunakan istilah musnad ilaih atau mubtada, maka kita lihat fan ilmunya apa. Tapi yang lebih umum adalah mubtada. Nah, itu. Yang lebih Jadi umum adalah kesimpulannya kalau kita di nahwu ini tetap ngomongnya mubtada Ustaz ya. Jangan ya, musnad ilaih. gitu. Kecuali kalau di fan balaghah. Nah, itu ya. Nah, Ustaz jazakallahu khair. Silakan kalau ada lagi diskusi. Tadi Ya, istilahnya apa, Ustaz? Tatobuk sama apa lagi? Satu lagi. tanasub, Tanasub. munasabah, serasi. Tatobuk juga artinya tuh serasi juga. Tatobuk, tanasub, tamasul juga sama juga. Tamasul, kita sama. Ada lagi. Nah, berikutnya merupakan contoh-contoh dari tatobuk dan tamasul tadi dan juga tanasub tadi. Yuk, Pak, silakan Pak. Wa zaidani Wa zaidani qaimani. Wa hada misalu lil mubtada'i wal khabaril musnayaini. Nah, betul. Musanayaini. Betul. Musanayaini. Betul. Musanna ini. Fal zaidani mubtada'un marfu'un bil ibtida'i. Walamatu rafihi al alifu. Niabatan anid dommatil li'annahu musanna. Wa qaimani khobarul mubtada'i marfu'un bihi. Dan khobar mubtada marfu dengannya, walamatu rafihi dan alamat rafatnya al alifu, alif. Ya'nahu musanna. Karena dia adalah isim musanna. Ini bihinya tahu kembaliannya kembali ke mana, Pak? Yang mana Ustaz? Bihi, marfu'un bihi. Hanya tahu kembali ke mana dia? Kembali kepada khobar. Kembali kepada mubtada. Marfu wa khobar mubtada. Wa khabarul mubtada marfu'un bihi. Marfu kepada mubtada. Oh, mubtada awal Ustaz ya? Iya. Nah. Oke, wa zaiduna. Wa zaiduna qaimuna. Wa hada misalul lil mubtada'i wal khabaril majmu'aini jam'a mudzakkari saliman. Fa zaiduna mubtada'un marfu'un bil wawi. Wa qaimuna khabaruhu kadzalika marfu'un bil wawi li'annahu kullan minhuma jam'a mudzakkari salima. Wal mubtada'u kismani dhahiran wa mudmaron. Oke, barakallahu fiik. Cukup, Pak. Oke. Nah, di sini sebutin ya contoh kalau misalnya musanna, majmu' artinya jamak juga. Nah, itu ya. Nah, ini apa wa hadza mitsalun lil mubtada wal khabar al majmu'aini. Dan ini adalah misalun, adalah sebuah misal, sebuah permisalan lil mubtada bagi sebuah mubtada wal khabari dan mubtada al majmu'aini. Ini menjadi taukidnya. Keduanya al majmu'aini. Jam'a mudzakkarin saliman, yang mana ini merupakan jamak mudzakkar salim. Terus, nah ini adalah dua contoh beserta i'rabnya. Nanti silakan di i'rab. Silakan begini cara mengi'rabnya. Nanti silakan dita'amuli lagi. Berarti kalau misalkan mudzakkar muannas, berarti khabarnya mudzakkar, maka mubtadanya mudzakkar, maka khabarnya mudzakkar. Mubtadanya muannas, maka juga muannas. Jadi berlaku juga pada jinsiyah, pada apa namanya, jenis ini, jenis kelamin seperti itu. Kalau laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Jadi nggak cuma adat tapi juga tentang mudzakkar dan muannasnya. Tuh. Nah, berikutnya tadi li'anna kulan minhuma, karena keduanya jam'u mudzakkarin salimun, karena keduanya adalah jamak mudzakkar salim. Dibaca jam'u karena dia merupakan khobar dari anna. Kulan minhuma, ya. Terus
Wal mubtada'u ismani. Dan mubtada ini ada dua. Ada yang zahiron, ada yang nampak, atau mudmaron. Ada yang tersembunyi. Nah, gampangnya kalau untuk memudahkan isim ini adalah Madmuron isim. bukannya domir, Ustaz. Iya, isim domir, betul. Zohir tersembunyi, maksudnya kan kata ganti kan kata yang tersembunyi gitu kan. Yang tersembunyi nggak nampak nih. Oke. Zohir itu kita artikan di sini adalah dia bukan kata ganti. Sedangkan mudmar kita bilang adalah kata ganti. Jadi untuk memudahkan ya. Jadi isim zohir adalah isim yang bukan kata ganti atau bukan isim domir. Sedangkan domir adalah kata gantinya sendiri. Baik, sampai di sini. Ya. Yuk. Lanjut, Pak. Kama tuqaddamu anal fa'ila dohiron wa mudmaron. Sebagaimana telah terdahulu, fa'il adalah ada yang dohir, ada yang domir. Oke, takot dama, Pak, bukan takot dam. Takot Kama dama. taqaddama anal fa'ila dohiron wa Zohirun. mudmaron. Zohirun. Dohirun wa mudmarun. Terus lanjut. Sebagaimana sudah terdahulu, ada fa'il adalah ada yang dohir, ada yang domir. Ini musnad kita Fadohiru ma taqaddama zakaruhu. Yang zikruhu. dohir, yang fadohiru ma taqaddama zakaruhu. Zikruhu, Pak. Dzikruhu afwan. Yang dohir sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Nah, itu. Yani min qawlihi, seperti yang dikatakan Zaidun qaimun. Zaid telah berdiri. Wa zaidani qaimani. Dua Zaid telah berdiri. Oke, terus. Wa zaiduna qaimuna. Banyak Zaid telah berdiri. Wa dhahiru huwa ma dalla lafduhu ala musammahu bila qarinatin nahwu Zaidun. Dan yang nampak adalah yang menunjukkan lafaz atas nama tanpa adanya qarinah, tanpa adanya penghalang. Betul, atau penunjukan. Misal Zaidun. Qarinah itu penunjukan, Pak. Tanpa adanya penunjukan. Contohnya nahwu Zaidun fainahu yadulu ala datil maudu'i laha bila qarinatin. Sesungguhnya lafaz Zaid adalah menunjukkan atas zatnya Zaid, zat dirinya tanpa ada penunjukan. Betul. Wal mudmaru madala ala mutakallimin. Dan domir adalah yang menunjukkan atas mutakallim, yang berbicara. Au mukhatab, atau yang diajak bicara. Au ghaib, atau yang dibicarakan. Yang dibicarakan. Biqarinatin, dengan pembicaraan, dengan indikasi. Dan indikasi. Biqarinatil takallumi. Dengan indikasi pembicaraan. Aul khotobi, atau yang dibicarakan. Atau aul ghaibati, atau yang tidak nampak, yang ghaib. Ya. Nahwu, contoh ana wa anta wa huwa, saya dan kamu dan dia. Oke, cukup, Pak. Wa huwa yang qasimu ila, dan dia, maksudnya ana wa anta wa huwa yang qasimu ila, terbagi atas mutasil wal munfasil. Oke, cukup, Pak. Cukup dulu, Pak. Bersambung dan terpisah. Cukup dulu, Pak. Cukup. Yuk. Ya, berikutnya ini dikatakan mubtada itu punya dua bentuk. Ada yang zahir, ada yang mudmar. Dan zahir udah itu disebutin sebelumnya. Dan sedangkan mudmar juga sudah disebutkan sebelumnya juga. Itu sama seperti fa'il. Jadi apapun yang ada pada fa'il ada pada mubtada. Itu musannif kitab ingin bicara seperti itu.
Nah, di sini disebutin zohir itu apa? Wa zohir huwa ma. Zohir adalah apa-apa yang, jadi ini nih ma di sini. Ma di sini tuh bisa dimaknai seperti apa-apa yang, ya, bisa bisa dia sebagai sifat, bisa dia sebagai isim nakiroh. Jadi ma di situ ini bisa dimaknai sifat, bisa dimaknai isim nakiroh. Oke, apa-apa yang menunjukkan, apa-apa yang lafadznya, ya, berarti itu kita menunjukkan sifatnya. Apa-apa yang yang lafadznya itu menunjukkan kepada sebuah penamaan bila korinatin, tanpa sebuah indikasi atau korina. Contohnya apa? Nahwu Zaidun. Ya Zaid, ketika kita bilang Zaid, fa innahu, kalimat Zaid tersebut ya dulu ala zatil maudu'in laha. Dia itu menunjukkan makna zatnya Zaid yang kita jadikan objek. Bila korinatin, tanpa sebuah indikasi. Sedangkan mudmar adalah madalla ala mutakallimin au mukhatabin au ghaibin. Mudmar adalah apa-apa yang menunjukkan kepada mutakallim, kepada orang yang berbicara. Au mukhatab, orang yang diseru. Au ghaib, atau orang yang ghaib, orang yang dibicarakan. Apa korinahnya? Korinahnya adalah takallum, adanya pembicaraan. Itu jadi pembicaraan itu adalah sebuah korinah, ada yang bicara. Wal khitab, adanya seruan, berarti itu menjadi korinah, ada yang diseru. Wal ghaibah, adapun yang tidak hadir atau yang dibicarakan itu menjadi korinah bagi goib, domir goib. Nah, oleh sebab itu karena ada korinah ini, karena ada korinah-korinah ini, maka isim mudmar itu adalah isim yang disertai korinah. Atau isim yang menunjukkan pada makna takalum, pada makna mutakalim, au mukhatabin au ghaibin bi qarinat takalum awil khitab awil ghaibah. Contohnya apa? Ana, anta, huwa. Ana itu untuk domir mutakalim, anta untuk domir mukhatab, dan huwa untuk domir ghaib. Nah, wa huwa, dan domir ini atau mudmar ini yang qasimu ilal muttasilin wa munfasilin. Dibagi menjadi dua. Ada muttasil, ada munfasil. Yuk, terakhir Pak, pembahasan terakhir. Dibaca dulu aja Pak, dibaca. Yuk, fal muttasilu. Apa Ustaz? Ana Ustaz. Fal muttasilu huwa ma yajibu ittisaluhu bi amilihi wala yaqa'a bi Wala yaqa'u ba'du illa wala yaqa'u ba'du ila fil ikhtiyari. Wa taqaddamat amsilatuhu fi babil fa'ili fi qawlihi, dan telah berlalu contoh-contoh dalam bab fa'il dalam ucapan dorobtu wa dorobna, kami telah memukul, saya telah memukul, wa dorobna, dan kami telah memukul, ila akhirihi ma taqaddamu, sampai akhir apa yang telah dibicarakan. Ya, wal munfasilu Dan munfasil ma yubtada'u, apa-apa yang dimulai bihi dengannya, wa yaqa'u ba'da ila fil ikhtiyari, apa-apa yang dimulai dengannya dan diletakkan setelah illa, ba'da, setelah illa fil ikhtiyari, dalam ikhtiar apa ini? Dalam suatu pendapat. Dalam suatu pendapat. Wa huwa ma asyara ilaihi, dan dia apa-apa yang setelah disyaratkan padanya, biqaulihi, dengan ucapan, wal madmuru isna asyara, wal mudmaru isna asyara,
ada 12 wahia anak. Domir ana. Oke, itu cukup Pak, cukup. Yuk. Nah, Di sini musonif kitab memberikan kita qadiyah jadidah. Ada satu permasalahan yang baru. Apa masalahnya? Masalahnya adalah si domir itu punya dua jenis. Pertama ada yang muttasil, ada yang munfasil. Taib, ada yang muttasil, ada yang munfasil. Fal muttasil dan adapun muttasil adalah mayajibu, apa-apa yang harus, ittisoluhu, apa-apa yang harus bersambung padanya. Jadi nggak bisa dipisahkan. Bi'amilihi, dengan amilnya. Jadi isim domir mutasil adalah domir yang dia bersambung kepada amilnya. Contoh, kita buka, kita baki, kita buka, hadikotuka, madrasatuka, madrasati. Itu adalah domir-domir yang mutasil. Artinya kita tidak bisa, kita nggak boleh bilang madrasati ana, madrasatu ana, madrasati ana. Itu nggak bisa kita bilang begitu. Tapi kita bilang madrasati. Nggak bisa kita bilang kitabu ana. Enggak. Tapi kita bilang kitabi. Kolamu anta. Nggak bisa kita bilang begitu. Kita bilangnya kolamuka. Nah itu ya. Itu adalah yang dimaksud dengan domir mutasil. Jadi dia harus bersambung. Nah, berikut dikasih penjelasan lagi. Wala yaqa'u ba'da illa. Dan ini, domir mutasil ini, itu tidak akan bisa muncul pada kalimat illa. Oke? Dan tidak muncul setelah kata illa fil ikhtiar, dalam satu pandangan. Nah, musonif kitab di sini di catatan kakinya bilang begini, ada domir mutasil yang dia itu bersambung ketika ba'da ilah. Harusnya kan ilah itu kan kalau nggak la la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, harusnya kan domir munfasil. Tapi ada satu syahid, ada satu pandangan yang mengatakan bahwasanya domir mutasil itu bisa menjadi domir yang harusnya munfasil itu bisa menjadi mutasil. Ketika kapan? Ketika diilah. Nah, contohnya gimana? Contohnya gini, adalah wa manubali idza ma kunti jaratana alla yujawirana illa laki ad-dayyara. Jadi kata-kata illallaki, illaki ad-dayyara itu menjadi syahid atau menjadi bukti kalau domir mutasil itu bisa mutasil ketika ba'da illah, setelah kata-kata illah. Tuh bisa cari di itu. Misalnya pernah tuh saya dengar juga itu di satu film itu gimana? Ilaika ya sayyidi kama zayyanta sama'a binujumin wa kawakiba zayyinil arda bi ulama rabbanin alladzina la yakhshawna illak. Jadi gitu. Jadi ada satu di film itu pernah bilang gini. Dia lagi berdoa. Ilaika ya sayyidi, ya Allah, sebagaimana engkau telah mewarnai langit itu dengan bebintangan dan juga astronomi, zayyinil arda, maka perhiasilah bumi ini dengan ulama-ulama rabbani, dengan ulama-ulama yang tulus, la yakhshawna illak, gitu, yang mereka tidak takut kecuali kepadamu. Jadi kata-kata illak harusnya illaka, harusnya adalah illa anta, tapi di situ menjadi illaka. Nah, di situ dalam hal satu pandangan boleh kita menggunakan domir muttasil setelah kata illah. Tapi menurut satu pendapat, karena pendapat yang terkuat
mengatakan setelah illa tidak boleh ada domir muttasil. Yang ada hanya domir munfasil. Seperti perkataan la ilaha illa anta. Harusnya illa anta, bukan illaka. Itu satu contoh. Nah, yang kedua adalah domir munfasil. Apa itu domir munfasil? Mayubtada ubihi. Apa-apa yang kita mulai dengannya. Berarti ana, kita mulai dengannya. Anta, kita mulai dengannya. Nah, itu ya. Nah, dalam hal ini itu dibilangin apa namanya? Mayubtadu wa yaqa'u ba'da illa fil ikhtiar. Dan dia si domir munfasil ini anta, illa, anta, ana, huwa dan teman-temannya yang lain itu bisa muncul setelah ilah. Bisa muncul setelah ilah. Jadi dan memang umumnya adalah ilah itu harusnya adalah domir munfasil, bukan domir mutasil. Tapi di sini ada disebutin wa yaqa'u ba'da illa fil ikhtiar, dan itu apa namanya? Muncul setelah ilah menurut satu pandangan. Nah, khulasah dari perkataan ini apa maksudnya? Khulasahnya begini. Pertama, domir domir mutasil adalah domir yang harus selalu bertaut padanya. Sedangkan domir munfasil adalah domir yang kita bisa memisahkan diri darinya. Yang di situ kita memulakan perkataan. Oke. Terus ada pengecualian. Domir mutasil ini itu bisa muncul ketika di illah. Domir mutasil ketika muncul di illah. Karena kenapa kok begitu? Ya itu adalah sebuah pengecualian. Karena umumnya setelah kata illah adalah domir munfasil. Domir lawan dari mutasil. Nah, sedangkan domir munfasil adalah domir yang terpisah. Nah, dia memang dia memang setelah kata ilah memang domir itu ada atau domir itu muncul. Maka itu menurut satu pandangan. Karena ada pandangan yang lain yang mengatakan kalau domir setelah kata ilah itu bisa domir mutasil juga, bukan hanya domir munfasil. Nah, inilah yang dikatakan dalam bab ini. Yang dimaksud dengan domir mutasil dan domir munfasil. Jadi ini merupakan permasalahan yang baru tentang boleh nggak bertaut setelah kata ilah itu domir mutasil. Karena umumnya domir setelah ilah itu kata setelah ilah itu nggak boleh nggak domir yang terletak setelah ilah itu umumnya adalah domir munfasil dan bukan domir mutasil. Nah, inilah qadiyah atau permasalahan yang diajukan kepada kita sebagai pembaca dalam permasalahan mudmar dan juga zahir. Wallahu taala alam bisawab. Itu dulu aja mungkin. Qabla akhir Ustaz apaan? Qalil Ustaz. Itu kalau i'rab setelah ilah yang mutasil gimana Ustaz? Ilaka itu. Ka-nya i'rabnya apa Ustaz? Ilaka i'rabnya adalah domir mutasil. Domir mutasil. Iya. Fi mahali mabni adalah fathih. Fi mahali apa Ustaz? Dia mahal tergantung setelah kata ilah itu kan dia kan bisa menjadi mubtada, bisa menjadi khobar, bisa menjadi fa'ilnya, bisa menjadi yang lainnya. Itu bergantung, Pak. Jadi itu pilihan Ustaz ya, bisa illahu, bisa ilah anta, bisa ilaka, itu pilihan Ustaz. Pilihan. Oh, pilihan. Nah, cuman yang sering anak tak dapatkan tuh ilah anta. Kalau ilahua gitu Ustaz. Ilahu, Pak. Ilahu, ilaka. Nah, itu deh. Yuk yang lainnya. Tafadhol kalau ada diskusi. Cukup dulu ya. Nanti kalau misalkan ada diskusi ntar silakan di luar ini aja. Kita cukupkan dulu dengan surah hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz.